Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali ta'lim atau kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kajian yang lalu, surat Al-Alaq, surat yang ke-96, masuk ayat yang ke-15. Itu kalla di Quran besar atau di Quran gadang halaman 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Mari kita terjemah terlebih dahulu. Kalla sekali-kali tidak. Lain la sungguh. In jika. Sungguh jika lam tidak. Yang tahi dia berhenti. La nasfa'anna. La nasfa'an. La benar-benar. Nasfa kami menarik. Bin nasiyah ubun-ubun. Ini sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti, benar-benar kami tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin yaitu ubun-ubun kadibah. Ubun-ubun orang yang berdusta atau mendustakan khati'ah, lagi durhaka. Khati'ah durhaka. Faliyad'u nadiyah. Maka hendaklah dia da'u, dia memanggil nadiyah, memanggil golongannya, kelompok. Sanadu sa'akan nad'u, kami memanggil Zabaniyah, itu nama mereka. Kala sekali-kali tidak. La tuti'hu, la jangan tuti'ah, engkau mentaatinya. Wasjud, dan sujudlah. Waqtarib, dan dekatlah kepada Allah. Demikian kira-kira terjemah. Mari kita pahami. Kata-kata kalla diterjemahkan dalam Quran terjemah sekali-kali tidak. Maknanya adalah membentak, menghati, sekaligus membantah dan mengancam, menggalang. Sehingga diterjemahkan jangan, sekali-kali jangan. Tujuannya untuk menghati, membentak dan juga mengancam. Sebab kalau dia tidak berhenti daripada melakukan perbuatan itu, apa perbuatan? Dia
dia mencegah, menghambat, melarang Nabi. Kita balik kepada ayat nomor dan izasad Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya dimanapun Jahal itu berada, baik dulu atau sekarang, di mana dia bertempat. Siapapun yang berani menghambat hamba Allah untuk melaksanakan ibadah kewajibannya kepada Allah, dia semena-mena lantas aman, mentang-mentang dia punya punya kekuasaan, punya kekuatan, punya harta, punya pengikut, jangan semena-mena kalah, jangan sekali-kali jangan. Kalau dilakukannya berbahaya. Lain sungguh jika lau tidak dia yantahi di pihak yantahi berhenti dari para perbuatan itu, perbuatan di atas. Nabi Muhammad salat di dekat Ka'bah, lalu dia ngomong kepada orang si Abu Jahal, nanti kalau nampak di keadaan Muhammad itu masih menyungkur-nyungkurkan kepalanya ke tanah, beritahu. Jadi kadang kan dia akan menginjak-injak Nabi. Kepada orang seperti ini diarahkan Allah. Sekali-kali jangan begitu. Sekali-kali jangan. Kalau dia melanjutkan perbuatan macam itu, la illam yantahi, sungguh jika tidak dia berhenti, la nasfa'a, la itu benar-benar nasfa'a, kami akan tarik, kami akan bela. Apanya nasihatnya? Nasihat berumput. Dalam riwayat hadis disampaikan begini, jikalau dia mendekat kepada Nabi yang sedang sujud, kata Nabi, "Lau dana minni," jika dia mendekat kepadaku ketika aku sedang salat itu, la'ahtafathu, pasti dia akan disambar oleh malaikat dengan sayapnya. Satu demi satu anggotanya akan disambar, ditarik. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2154. Itu kecil Nabi Muhammad, Ustaz? Iya. Nabi Muhammad bilang kepada sahabat-sahabat, yang cerita ini, satu kali Abu Jahal itu berkata, Abu Jahal kan orang ladang Mekah, kekayaannya banyak, anak buahnya pun banyak. Waku, Ustaz? Hah? Waku. Oh, tapi lah. Di kota Mekah. Di kota Mekah. Anak Mekah. Di Mekah tidak ada raja. Tidak ada raja. Cuman tokoh-tokoh saya menjadi pemimpin. Nah, termasuk salah satunya Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain sebagainya. Jadi kata Abu Jahal, apakah Muhammad itu pernah kalian lihat menggosok-gosokkan wajahmu baina azhurikum, menggosok-gosokkan wajahnya ke tanah di hadapan kalian? Artinya dia maka tujuan ini pelecehannya, penghinaannya. Apakah kalian nampak Muhammad menggosok-gosokkan menyunturkan wajah siapa? Mereka menjawab, nah, ada. Kata Abu Jahal menjawab, Walat wal Uzza, demi Lata dan Uzza. Dari terakhir itu
sungguh jika aku melihatnya melakukan itu, dia malu kali kan memperbuat itu. La ta'anna ala raqabatihi, pasti aku akan menginjak lehernya, atau aku gosokkan wajahnya ke tanah. Itu kalau wajah aku artinya memang sombong. Apabila nampak bagiku Muhammad itu seperti itu, beritahu aku akan bijak lehernya dan aku sungkurkan wajahnya ke tanah, istilahnya aku akan gosokkan wajahnya. Pada Rasulullah SAW, lantas dia pun mendatangi Nabi Muhammad. Ketika itu beliau sedang salat. Terjadi dialog atau belum, Ustaz? Belum. Ini yang kan dialog macam. Jadi ini masalah tentang kedatangan itu memang untuk melaksanakan ucapan akan dipijak dan diinjak di sana. Akan tetapi dia mundur. Sudah hampir terdekat mundur. Sambil berlindung dengan dua tangannya. Berlindung dengan dua tangan. Lalu orang-orang berkata, orang-orang lain berkata, mana? Saya menjawab, kenapa? Tidak jadi. Maka tidak jadi. Tapi engkau akan memijak dengan Muhammad, akan menggosok-gosokkan wajahnya di atas tanah. Tidak jadi. Lalu dia berkata, inna baini wa bainahu, antaraku dan dia la khandaqan, antara aku dengan dia ada parit api minna. Parit itu kan banda, ada jumlah atau banda yang berisi api. Siksaan dan ada sayap-sayap melekat, sayap-sayap nampak di saya. Nah, ketika itulah Nabi berkata, andaikan ketika itu si Abu Jahal ini mampir dekat kepada malaikat akan menyambarnya dengan kupasan sayapnya, akan ditanggalkan satu persatu anggota tubuh. Mereka kalah, jangan kalah. Itu maknanya kalah itu dengan ancaman. Sekali-kali tidak, di sini terjemahannya sekali-kali tidak, artinya kan jangan begitu. Dihabis, diminta, diancam. Kenapa? Jika itu dilakukannya dan dia tidak berhenti, lain baik. Nanas paham. Benar sungguh kami menarik nasihat. Nasihat itu apa? Nasihat tempat biasa tumbuh rambut di atas dahi, tempat biasa tumbuh rambut di dahi. Lama-lama kata-kata nasihat itu terpakai untuk tumbuhnya rambut itu. Mula-mula kan rambut abu, kan? Itu nasihat. Abu ada teka, kalau dia tekanya itu nasihat. Lalu lama-lama terpakai kata-kata nasihat itu untuk sampai tumbuhan. Namanya nasihat. Jadi intinya, jika dia tidak berhenti, ya siapa yang tidak berhenti? Abu Jahal. Kami pasti tarik ubun-ubunnya. Kenapa ubun-ubun? Ada masalah. Bawa ubun-ubun. Ubun-ubun itu kan penghinaan. Orang kalau ditarik ubun-ubun itu sangat hina.
itu pemilik ubun-ubun ditarik. Kalau bahasa dijambak lagunya yero. Nasihat kadibah dua sikap kadibah itu yang berdusta. Nasihatin kadibatin kadibah yang berdusta. Apa yang didustakannya? Dia mendustakan kebenaran yang dibawa Nabi, ayat-ayat yang disampaikan Nabi, seruan ajaran Nabi tidak didengarkannya, tidak dipercayakan. Kadib, kalau kadib orang yang berdusta, berarti tidak percaya. Dia berdusta, dikubur-kubur orang yang berdusta. Tapi intinya bukan ubun-ubunnya, orangnya. Kami akan tarik ubun-ubunnya di si pemilik ubun-ubun yang kedua, yang berdusta lagi khati'ah, yang berdusta lagi khati'ah. Anak khati'ah di situ disemakan durhaka. Jadi ubun-ubun orang yang dustakan lagi durhaka. Khati'ah orang yang sengaja berencana untuk berbuat salah, berbuat jahat, berbuat makar. Dia tahu bahasa itu perbuatannya salah. Namanya khati'ah. Bukan kata, kalau kata pilih. Tapi kalau hati orang yang tahu kebenaran dan telah disampaikan kepadanya kebenaran, tapi nyawa mengingkari, menentang, malahan memusuhi, berarti durhaka. Dia ancaman kepada Abu Jahal seperti itu. Ditarik ke mana? Ditarik ke neraka. Kalau dia tidak berhenti si Abu Jahal itu berbuat demikian, kami akan tarik yang masuk neraka melalui ubun-ubunnya. Perlu kita sedikit bahwa dalam surat Ar-Rahman nanti akan sampai. Ya'raful mujrimuna bisimahum wa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Kalau mau lihat surat Ar-Rahman boleh dilihat. Ar-Rahman surat 55. Ya'raful mujrimuna, kita carikan Ar-Rahman sebentar. Surat ke-55 Ar-Rahman, halaman 426. Surat Ar-Rahman halaman 426 ayat 41. Ayat sampai 22 J. Satu. Dari bersuara. Nampak? Ia arafu dikenal. Dikenal atau diketahui. Al-mujrimuna, para pendosa itu atau orang-orang berdosa nanti di akhirat sana bisima, melalui tanda mereka. Sima itu tanda khusus. Tanda apa? Nanti wajah mereka gelap, hitam di diri. Barangkali kita pernah baca ayat surah Al-Imran, iswaddat wujuh. Iswaddat wujuh, wajah-wajah mereka hitam di diri.
Ini nanti di akhirat di padang mahsyar nanti diketahuilah melalui wajah-wajah. Kan ada wajah-wajah ketika itu biar buat wujud. Ada pula wajah-wajah iswatan hitam legap. Ada wajah yang bersinar-sinar berseri-seri. Ada wajah-wajah yang diliputi oleh mendung kegelapan muram hijau. Bahkan ada wajah-wajah yang khasyah. Al-Ata kahani itu khasyah. Apalagi wujuh yawma idzin khasyah. Tertunduk dari. Nah, dikenallah orang-orang berdosa termasuk Abu Jahal. Ya'raful mujrimun, dikenallah, diketahuilah orang-orang mujrimun bisima melalui tanda mereka. Tanda apa tanda mereka punya tanda? Salah satunya wajah. Nah, sementara wajah orang yang berjibur itu kan bersinar-sinar berseri-seri. Gurran muhajjal, bersinar-sinar berseri-seri. Lalu yukhadu, fayukhadu. Lalu mereka pun ditarik, yukhad diambil dengan cepat. Oh yukhadun, ambil cepat ditarik. Ada tarik nawasi, nawasi itu jamak nasihat. Kalau nasihat sih, kalau banyak itu berbut nasihat. Dia ditarik ubun-ubunnya dan akdab beserta kaki. Bagaimana menariknya? Dibelenggu kakinya, dua kaki, dibelenggu tangannya ketekuk, ditarik ubun ke belakang dengan kaki, dipertemukan dengan rantai. Rantai nanti jalan, dijauh, mereka ditarik di dalam junjungan. Itu menyebut tentang penghinaan. Kata para pakar-pakar, ubun-ubun itu setelah diteliti adalah bagian dari para otak yang mengatur perangai. Yang mengatur perangai, tingkah laku, ubun-ubun. Setelah mereka dirantai, kita gambarkan lagi kakinya akdam namanya. Kaki akdam. Nawasi Bun. jadi ini kaki dibelenggu. Aglal atau aglal. Inna a'tadna, kami sediakan salasil dan aglal. Aglal itu tangan dibelenggu, tapi tangan dibelenggu petekku. Anda baca surah Yasin kan? Idil aghlalu fi a'na Akhlak. Itu ya. Dia mau dikobol, mencari kira-kira. Kan? Tarik bumbun, maka dipertemukanlah dengan kaki. Kemudian Melipik itu saja. Ya, Nawasi wa akdab. diikat dengan omongan-omongan. Ini apa omongan-omongan? Di omongan-omongan dirantai, ketemu dalam surah Al-Haqqah. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una dira'an tersebut. Lalu mereka ditarik dengan rantai secara bergelombang besar. Mereka didirikan berkelompok-kelompok. Punya tim, dia punya tim kan? Punya rombongan, punya pasukan, punya tentara, punya pengawal. Nanti dikumpul dan sabau. Semua di sisilah, kemudian dihela dengan rantai menuju neraka. Ada lanas faham bin nasihat tingkat itu. Kami tarik menuju neraka. Siapa itu? Abu Jahal. Wabi ayat lalu dikatakan kepadanya hati jannah. Ini neraka jahanam yang belum engkau ingkari, engkau dustakan, engkau percaya. Kadzibah kan dusta. Inilah jahanam. Ketika mereka sampai di pinggir jahanam, dari dulu kan ditanya oleh mereka, "Mengapa kalian boleh?"
Kan itu dalam ayat, mengatakan itu mereka. Alam yatiku, apakah tidak pernah dulu datang kepada kalian memberi perintah atau rasul-rasul? Mereka jawab, ada, bala. Tapi kami bagaimana begini begitu betul. Telah salah kan? Udah betul. Inilah Jahannam allati yang yukadzibu, yang didustakan oleh para pendosa-pendosa. Apa dikatakan? Ketika mereka telah dihela ditarik menuju jurang neraka sampai di pinggirnya. Ingat, orang-orang itu ditarik nanti panca inderanya tidak berfungsi. Matanya tidak melihat, telinga tidak mendengar, mulut tidak bisa bersuara, tidak aktif. Setiba di tepi jurang neraka baru diaktif lagi. Orang pada asalnya percaya. Sekarang kemudian betul, jadi dialog mereka tidak satu pun orang yang masuk neraka menjadi ditanya oleh si penjaga sipir. Ditanya Ya, saya ditanya. Kan Quran itu. Sifat tadi yang kafaru bila jahannam zumar. Hatta idza ja'uha futihat abwaabha. Apa lagi? Qala khazanatu alam yatikum rusulukum. Apakah datang kepada Rasul dan surah Al-Mulk juga begitu. Surah Al-Mulk yang kita lanjutkan baca setiap hari. Baru dikatakan ya ini neraka, kemudian didorong masuk neraka. Itu apa yang nawa baina minna. Bagi ayat yang hikmah tadi. Fa'tarafu bi dzambihim. Maka mampu bersalah. Tidak tangkap. Contohnya Abu Jahal, tapi bukan hanya Abu Jahal umat bin Islam yang hidup zaman Nabi itu. Abu Jahal banyak. Yang kafir, yang durhaka, yang menentang, yang angkuh, yang sombong, yang tidak beriman, di mana-mana punya. Tidak keluar pakai orang di mana Muhammad. Nah, di situ Abu Jahal. Tidak lo Abu Jahal tu. Ayat itu, ya, surah Al-Alaq dan surah Al-Rahman yang kita baca tadi. Ayat itu menjadi ancaman keras bagi siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, mengejek, melolok, kemudian menghambat melarang-larang hamba Allah untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan menghambat mencegah syariatnya untuk dijalankan. Nanti mereka diancam seperti ini. Ancaman kau dinabikan sampai doa. Kira-kira begitu. Nah, setelah tiba di neraka, baru mereka berteriak-teriak minta keluar. Teriak keluar. Ahli jenang. Boleh kita lihat sebentar surat Fatir, surat ke-35. Kalau mau melihat, ya silakan. Ayat ke-37. Surat ke-35 ayat halaman 350. Halaman 350. Ya. Baca ayat ke-37. Ayat ke-37. Wa hum yastarihuna fiha. Sudah bertemu? Nah. Wahum mereka yastarihuna berteriak sekeras-kerasnya. Yastarihun istilah seru berteriak sekali-kali. Jadi mereka berteriak sekeras-kerasnya lihat di dalamnya Jahannam itu. Boleh tadi Jahannam begini. Ayat 36 bunyi wajadina kafaru lahum naru Jahannam. Ayat 36 bunyi dan orang-orang yang kafir itu untuk mereka adalah neraka Jahannam. La yuqda alaihim fa yamutu. Mereka tidak mati dan tidak diringankan daripada neraka. Sebab itulah balasan bagi orang kafir.
Nah, sementara mereka yastarihuna biha, halaman 350, ayat 37. Kayak Rabbi buat sekolah. Dan mereka yastarihuna berteriak sekeras-kerasnya. Pihak di dalamnya jahannam. Apa bunyi teriakan Rabbana? Wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami, na'mal, supaya kami bisa beramal, keluarkan kami dari neraka, hidupkan kami kembali ke dunia, na'mal saleh, supaya kami bisa beramal saleh. Gairal ladzi kunna na'mal, gairal ladzi, berbeda, berlainan dengan apa yang kami kerjakan dulu. Nanti dulunya tidak beramal saleh. Gairal selain, gairal ladzi, selain yang kunna adalah kami dulu kerjakan, yang berbeda dari itu. Dulu kami tidak ada bermasalah saja semuanya. Nah, sekarang mohon dikeluarkan dari neraka ini, berteriak-teriak. Sebelum masuk neraka, mulut mereka terkunci. Dijawab, awalam nu'ammir, apakah tidak kami panjangkan umurmu? Atau bukankah kami telah panjangkan umurmu? Mu'ammir, kami memanjangkan umurmu, dipahami oleh para ulama berselisih sampai melebihi 40-60 tahun. 60 itu sudah panjang umur untuk umat Nabi. Jadi bukankah kami telah panjangkan umurmu melewati 60 tahun? Mengapa saja kamu? Mengasah jauh. Bahasanya mengasih. Kecil makan lalu dah. Awalam nu'ammir, bukankah telah kami panjangkan umurmu? Ma yatadakkaru fihi man tadakkara, yang sebanyak itu umur bisa mengambil pelajaran, yatadakkar, berpikir, sehingga bisa mengambil faedah dan pelajaran orang yang mau berpikir. Di ma yatadakkaru, yang bisa berpikir, mengambil pelajaran padanya umur yang panjang itu, man tadakkara, siapa yang mau berpikir, siapa yang mau ingat. Tapi kan tidak semua orang mau berpikir. Bahkan ada orang yang pernah masih berpikir, berpikir kekiran, biasanya berpikir dunia. Oh hebat berpikir dunia. Jadi lawanlah. Salah saya jadi dunia, putui. Ya tadakkar itu berpikir tentang kehidupan akhirat. Setelah mati gimana, mau apa? Kita setelah hidup itu mana? Sepanjang itu umur dan terus kita itu pikirnya. Jadi yang mendominasi isikan Quran adalah dunia. Yang disibukkan setiap hari dia dunia saja. Lupa. Awakku syukur kepada Allah, ini tekanan. Kalau tekanan, kalau ada penganan, lepas ni awak. Tidak ada penganan mati. Tidak ada penganan bersiap-siap untuk mati. Tidak ada keyakinan kita kepada hari akhirat. Kita ini banyak, kita akan dikumpul, dimintakan tanggung. Karena ada penganan senang itu kiamat ini. Langkah banyaknya orang yang tak ada penganan. Lah mau muala duit di kuliah, lah kami panjangkan umur lebih 60-an. Lebih adalah pensiun itu tiba-tiba. Kalau guru 60 pensiun. Kalau orang ketua 50-an, 57 adalah pensiun. Abang kamu ala pensiun boleh bercari-cari kerja juga. Itu dunia. Kita akan mencari tapi belum ada. Kok kemudian termasuk orang yang mengikut? Ya Allah, segala-gala kami jadi nakal. Kami bernyanyi kepada amal, kami begini, dulu nanti lagi kata kau ayat bisi-bisi amat.
benar. Tetapi yang makan itu bagi kau nama penyesalan. Jadi dibantah alam mu'amirkum ma'idha kautin. Kenapa 60? Ya umur umat Nabi Muhammad kan 60 rata-rata sampai 70. A'malu ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Aqalluhum lai dabarana lewat. Lai lewat dabarana lewat. Berarti lah tu. 68 alasan. 60 lain yang lebih 72 tidak parah. Berarti rata-rata 70. Nah, kita dah tunggu. Jadi kalau lah pensiun umur 60, rasanya kali-kali ini dah parah lagi. Taruhlah umur tertinggi 70, 10 tahun lagi. Kalau begitu kan. Kalau 5 tahun lewat, kalau 3 tahun lewat, kalau 2 tahun lewat, kalau seminggu lewat sudah berlaku. Ya harus berpikir. Jadi jangan kalau kaji gitu disuruh, ya jangan panjang kasih. Bukan berarti kita meninggal dunia, ya. Bukan tak meninggal dunia, ya. Tapi madu kapal itu madu karena laka kirai badannya besok lah peloto di peloto. Itu peloto berdunia aja. Keterangan dalam kajian jalan tenang dia. Memang kaji untuk tidak mana. Dia tahu tadi kok Ustaz. Iya tadi. Nampak. Nah, maka sekarang zuku, maka rasakanlah olehmu. Tidak ada menyesal-nyesal, tidak ada memenang-menang. Rasakanlah olehmu dulu di dunia karena sepatokah. Itu sepatokah. Sepatokah itu rajo sepatokah, bakal turunnya. Sepatekong. Namun ada sepatokah. Rasakan olehmu. Pamanil zalimi amin nasib. Maka tidak ada bagi orang Ansari ketika ini orang satu. Makanya contohnya bujang. Nah, kami bujang ya. Kami bujang ya. Dari awal, mana bujang bicara. Ini kesini. Halaman 49. Tadi kajinya lanas wa'an bin nasiyatin kadibatin fal yada'u nadiyah maka lam hendaklah dia damu, dia panggil, dia imbau, dia seru. Nadiyahu jika diterjemahkannya sekolah golongannya untuk menolong. Nadi nadi tampil pada tamu, tampil duduk, tampil bersuruh-suruh, tampil kongko, namanya nadi. Sampai 5 orang bersuruh-suruh bertemu kumpul. Biasanya untuk detail-detail berbuat sebenarnya nadi. Jadi kalau nadi aku kawan-kawan tampilnya kongko duduk. Nanti orang Quraisy terkenal nama Darun Nadah. Darun Nadah. Sampai mereka jawab balai dua. Nama jawab balai dua. Kalau orang Quraisy namanya Darun Nadwah. Itu dari lokasi di sekitar Masjid Al-Haram. Itu mereka dulu bersama. Dia mulai awal. Mana dulu desa. Sampai pertama-tama dulu itu nadi. Nun panjang dal ya nadi. Kalau tambah nadiyahunya teman-teman sampai gimana? Yang saling coki, saling membantu, saling sokong menyokong, pokoknya lah.
Aikon, Abu Jahal kau dulunya kan punya konti-konti, konti kawan-kawan. Punya grup istilah gini. Punya grup, punya WA punya grup, ya Kini grup punya di negara masih banyak grup bakat, grup rencana, grup promosi, grup panitia, grup penipu, banyak grup. Nah, grup itu nadi, di mana besok bertemu itu markas. Yang betulnya mereka saling bantu, saling menyokong, saling membela, saling begini. Kenapa pakai pesan itu? Nah, silakan. Dulu dari dunia Abu Jahal itu membanggakan kawan-kawannya. Saya yang terbanyak di Makkah, di Quraisy Makkah yang terpikir saya adalah saya. Agak mirip dengan orang dari Jeddah. Saya yang berkuasa di sini. Siapa yang bisa mengalahkan saya? Mengalahkan itu loh, beliau beriman. Bujal bilang punya kota, punya buah, punya pembantu. Orang kaya bedak, orang masjid, tanggaan. Nah kalau gini misalnya kalau tokoh dia punya kota, kemudian punya pengawal, tukang bawa kacamata, tukang buka pintu, tukang payung, tukang bawa map, tukang mengambil orang supaya dia apa? Terbayang kan? Tukang buka pintu tu dulu Ustaz. Siapa bayang? Kamu jahat, kamu jahat sudah. Kan itu yang diandalkan. Dia tak bisa buka pintu terus terang, tak bisa buat payung terang, tak bisa buat map terang, tak bisa buat pintu terang, tak bisa buat kacamata terang. Aku nak pinjau lalu itu dia tak ada. Kan mau dibantu kah? Dia panggil nama bantu tu. Nah, pada maka hendaklah si Abu Jahal itu memanggil Nadia, teman-temannya kunci-kunci itu untuk membantu, untuk menolong. Sebagaimana tadi kita tolongnya, kompak tolong dalam kejahatan itu kompak. Orang curang bersama, menipu bersama, khianat bersama, manipulasi bersama, menghancurkan negara sama-sama. Semuanya nanti ayat kau diperpanjang bisa nggak bisa. Ketika dia akan nanti mana teman-teman kunci-kuncimu mana pendukung pendukungmu mana. Andai kata dolar tak menolong. Jadi kemat yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari di mana seorang lari dari saudaranya, anak-anaknya, ibu bapaknya, dari bagaimana mereka menyelamatkan diri masing-masing. Mereka sibuk dikulli minhum yawma idin sya'ni, di masing-masing orang sibuk menyelamatkan diri menghadapi urusan sosial. Saat ibu yang menggendong bayi selama menyusukan, siapa bayinya berdiri? Kan begitu dalam Quran surah Al-Haji ya. Si murniah orang yang menyusukan anak, salam alaikum anak. Kajari petaka itu anak pun tak berdiri, semuanya sibuk. Kandung saya lapik gugur bahwa tidak salah. Nah, jalan kakak jauh-jauh ganti-ganti orang dunia kau mampu menawas dan kan dia adunan dia awalnya. Jadi yang tahu dia. Nggak ada dalamnya lewat habis tidak apa. Dengan murni menolong orang beriman, orang yang beramal saleh ikhlas menolong, membantu, sebab kebaikan. Tapi orang dalam kejahatan itu menolong dia adu karena jadi orang tak mungkin tempuh keselamatan. Kalau tak lalu berjuang menolong tentu ada pangkat, jabatan, gaji, uang malian, korupsi, bagi-bagi banyak jalan. Apa itu semua? Mana kamu menolong dan kedalamnya?
diri kita keselamatan. Kalau dia bisa memanggil teman-temannya panggilan, sadar terus, baru kami akan panggil dulu sebenarnya. Seakan nadamu kami akan seru kami panggil. Jadi dia memanggil, kita memanggil. Ada kemungkinan Abu Jahal memanggil kawannya dengan Abu Allah. Hanya kan dia panggil. Karena nanti dia takkan orang saling menuduh-menuduh, laknat-laknat, kutuk-kutuk, salah menyalah, termasuk menyalah diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri itu dalam perasaan ribat. Menyalahkan diri sendiri, kenapa dia begitu, kenapa begitu, salah sendiri. Seperti dunia aku dalam masalah itu orang perlu di kurang kamal. Orang kalau menyesal ini dari dunia apa, badannya tidak muatnya. Jadi aku orang menyesal ini, saling tuding, menuduh, mencaci, mencela, melaknat, membutuh, bahkan saling menuai kepada Allah. Ya Allah, timpakan azab 20 lipat kepada aku itu menyeret-nyeret menyeret. Itu dalam Quran tapi kita simpan C, tapi kesimpulannya begitu. Ijazah menolong, ijazah membantu, malah mengkutuk, melaknat. Sebab ikatan apapun, kelompok apapun, persatuan apapun, yayasan apapun, organisasi apapun, keputusan apapun, kalau semuanya hanyalah untuk kepentingan dunia hasil, dia kira mereka berantakan, saling menuduh, semuanya lalai. Tapi kalau ikatan persaudaraan, pertemanan, perkonjuan, sacoki, sekolah, sagrup, seperti itu, ikatannya berdasarkan iman. Nah, berapa sampai kira-kira? Kalau enggak, habis, nanti dikira sering menyerah. Tumba yakhumu ba'dukum bi ba'd. Kemudian masing-masing kalian saling mengingkari. Wa ya'lamu ba'dukum ba'da saling mengutuk, saling melaknat satu sama lain. Mau aku menang, sampai pulang kamu ke neraka, sampai hukum kamu di neraka. Ini ada betul betul kalau imam ayat itu panggil, kalau ada orang dia panggil, imamlah itu tantangan. Isian di pangkat dari dunia kau, ini jangan ketika di neraka, ketika mati saya tidak bisa pangkat. Setelah mereka mati sebentar itu, nah, panggillah pengalaman, kalau nanti sudah mana mereka mau, sampai mereka mau jadi ada, tidak bisa. Kematian mengalahkan siapa saja, dan dikalahkan kita oleh kematian. Dan berguna apa? Apalagi dia tidak. Kami akan panggil Zabania, ada Zabania itu arti bahasanya dulu manuan. Ditahu manuan, manundo, zibidi artinya mendorong, menolak dalam zibidi. Nah dulu dari kata-kata zibidi itu menjadi zabania. Dikatakan malaikat itu zabania karena setiap siapa saja yang berada di pinggir jalan neraka didorong, ditunggu, ditunduk. Benar sebenarnya. Waktu kita bermasuk sampai ke yauma yud'auna ila nari jahannam. Ketika hari kamu didorong sekuat-kuatnya ke neraka. Seratus saya kira berdua. Namun atur. Sulit berasa? Tadi berdua. Ya. Atur. Halaman sampai 18.
balik. Ayat 3 balik. Halaman 418 di Quran Tabarak. Halaman Surat ke-52 halaman 418 ayat 13. Ayat 13. Nggak ketemu? Yauma pada hari ini apa? Ingatlah suatu saat, suatu hari seketika yuda'una didorong ila nari jahannam, ke dalam neraka jahannam, da'a sebenar-benar dirongse kuat. Nang dorong ya Zabaniyah. Arti Zabaniyah itu menolak, menunduan, menuan. Malaikat Zabaniyah bahasa barang belum berbenamuznya. Arti Zabaniyah itu menuan. Menuan itu bahasa Minangnya mendorong, menolak. Dalilnya dalil. Sudah turun surat ke-52 ayat ketiga boleh. Pada hari nanti di yudahuna didorong mereka ilana di jahannam, di dalam neraka jahannam dengan sekuat-kuat dorongan. Baru kau dorong, istilah nama saudara kau anak-anak. Kalau begitu dia lagi kelas masuk neraka dah. Tiba neraka 1, 2, 3 dah lah sebetulnya kelas. Mana ada orang masuk neraka? Dan dunia kurang dan kabar-kabar. Ini kalau masuk neraka boleh siapa? Di mana ni? Di dunia. Neraka sejulah neraka ada. Masuk jalannya, yang ini sawal. Dari itu jalannya, jadi kamu sedekah. Yang ini sawal. Waduh, neraka itu ini masuk ini, kecil-kecilnya itu berbahaya. Tapi santai mereka. Ada satu kalimat yang tanpa dipikirkan akibatnya, bisa-bisa kalimat itu menjerumuskan dalam neraka. Jadi hati-hati kalau menggunakan statement atau kalimat. Itu pentingnya kita berilmu. Jangan kembali malam. Nah, jadi kenapa mereka didorong masuk neraka? Tidak ada yang mau masuk. Masa ada yang mau masuk? Kalau masuk neraka sih diseret. Kan itu lihat. Kamu buka saya pepenet. Ditarik, dihela dengan rantai Sri al-Haqqa al-Haqqa dan kalau itu diurut mereka ditarik, dijaruna, yushabuna, tarik, dihela di atas wajah-wajah mereka, di atas wajah-wajah mereka, ala wujuhi, di atas wajah-wajah mereka, sambil dibelenggu dan dirantai. Perempuan besar-besar ditarik oleh malaikat mereka, tidak bersorak, tidak melihat, tidak mendengar. Tiba tapi jurang neraka, lalu tiba situ ditanya oleh si wali. Kemudian lalu didorong masuk neraka itu berbagai macam cara. Ada yang didorong, ada yang dilemparkan ulti, ada yang dibuang, lalu badannya filter itu dibuangkan dengan menyedihkan. Intinya tidak ada yang masuk air laser. Tidak masuk kapal, tidak masuk pemakan itu, tidak masuk kapal. Tidak masuk tempat wisata. Nah, di antara cara orang dimasukkan neraka siapa dorong? Zabaniyah, bangku nomor Zabaniyah, menolak.
Jadi kalau kaji siswa, siapa dulu paham hukum bahasa dunia, bahasa dulu hukum bahasa dunia. Dia arti zamannya itu menolak, zil. Nah, kenapa? Tidak menaikkan tidak. Setelah itu dikatakan kepada mereka, inilah neraka. Kan sama-sama kita. Inilah neraka alladzi yang kuntum, yang adalah kalian dulu kalian dustakan, kalian tidak bersalin, kalian ingkari, kalian tolak kebenaran. Hei, apa sihirun hada? Itu katakan. Hei, apakah sihir ini? Coba Nabi Muhammad itu boleh penyihir. Sihir. Ayat itu sihir, Nabi Muhammad itu penyihir. Apakah ini sihir? Kan Nabi Muhammad itu adalah sahirul majnun, penyihir gila. Quran dikatakan sihirul mubin, sihir yang nyata. Nah, ketika mereka tiba di neraka, dihadapkan ke neraka, apa sihirul neraka? Apakah ini sihir? Jawab, malah dia menjawab. Al-antum la tubsir, itu kamu tidak melihat. Yang kamu kira dulu begini, kamu tidak melihat. Islauha, sekarang masuk kamu ke dalam neraka. Sabar atau tidak sabar masuk. Sabar itu bertahan. Kamu tahan saja. Di neraka kamu tahan, tidak menjerit, tidak berteriak. Atau berteriak sama saja. Dan kalian akan diingatkan dan kalian buat sawah benar itu. Di dunia kan orang bisa menahan sakit. Sakit, suaranya sakit tahan. Sehingga orang sekitarnya atau keluarganya tahu dia maksudnya sakit sama sakit. Dia sakit, tapi tidak tahu maksudnya sakit tahan. Tapi ada orang yang ini. Anak menjawab. Ini kue ini ada ini. Sabar dan sabar. Siswa. Tidak ada beda. Is biru awal. Is dua. Sawab sama. Memang tidak jauh dari aku belum tahu. Kalian akan dibalasi sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Ahsantum yang busuk, enasatum falah. Kejahatan kalian akan dibalasi kejahatan. Halo? Baik. Masih Ustaz. Masih berarti saya. Halaman page 9. Halaman tapi sore itu cover. Terakhir. Terakhir. Karena sebenarnya cepat sebenarnya pulang. Untuk itu diulang oleh Allah. Kok Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad diarahkan kalah sekali-kali jangan. La tuti'hu, jangan engkau taati dia. Ya Muhammad, jangan taati perintahnya. Jauhnya taati. Bagaimana bagi ini mantu-mantu dia taati. Jangan semacamnya dia taati. Akan ditendang, akan dipidana, akan dibunuh. Jangan taatilah dia. Apa? Dia mencegahmu supaya kamu jangan salah, supaya kamu jangan beribadah, supaya kamu jangan taat, supaya kamu jangan melaksanakan perintah Allah. La tuti'hu, jangan taati dia, yang paling taati adalah Allah. Ketika kita la tuti'hu, jangan engkau taatinya, mematuhinya. Siapa ini orang? Karena di Muhammad mulu-mulu. Kalau itu namanya itu boleh. Jangan engkau atau kalian taati orang yang mencegah, yang menghambat, menghalangi untuk melaksanakan perintah Allah, untuk melaksanakan kewajibanmu kepada Allah. Jangan taati. Apakah dengan lemah lembut dia menuju atau keras? La tuti'hu. Wasjud, dan bersujudlah. Salat. Sujud di sini maknanya salat.
Dan sering salat itu dinamai dengan sujud, karena sujud itu puncak salat. Posisi terdekat, sangat terdekat, kelihatan terdekat seorang hamba dalam salat dan ketika sujud terdekat dengan Allah, maka perbanyak doa. Maka lama-lama sujud itu dinamai dengan salat. Namanya menyebut sebagian, tapi ini maksudnya semua. Aqrabu ma yakunul 'abdu, sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya dalam salatnya, wa huwa sajidun, dia ketika dalam sujud. Fa'akhiru min doa, perbanyak doa ketika sujud. Karena sujud itulah lambang kerendahan diri kita pada Allah. Asgaf, jangan berhenti, walaupun engkau akan disumpulkan wajahmu Muhammad ke tanah, jangan sampai tahan dia, berhenti. Waktu tarik, dan teruslah mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan saleh, amalan ketaatan dekat. Di situ berarti ada dua larangan. Satu larangan, itu dia, jangan taati siapapun yang menghambatmu untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah, jangan taati. Bagaimanapun ancamannya, bagaimanapun katakan, semua kewajiban. Dan tetaplah laksanakan ketaatan berupa amal saleh itu salat, tetap salat walaupun diancam, dan teruslah mendekat kepada Allah, mendekatlah terus kepada Allah. Maka jadilah salah satu namanya ayat sajadah. Ayat Ustaz? Ayat sajadah. Oh, saya juga betul. Disunahkan kita sujud. Dia mau membaca kiri tidak sujud, tidak perlu sujud. So, imam adalah si pembaca adalah imam. Kenapa pada sujud? Ini adalah ya. Sujudnya hukum. Nah, itu. Oh, bapak mungkin usaha sekali ada itu salah satu yang saja. Kalau kita baca itu adalah salah, boleh kita sujud. Tapi kalau kita lihat untuk lupa, itu baca sesudah. Kalau salah kan, salah semua aja itu ibu. Karena setiap buat sujud dua kali ke bawah sujud, sujud. Sejeda bagian tadi itu terus oleh Allah. Lanjutkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ampun Allah. Dalam salat, kalau dalam salat apa? Dalam salat sujud. Itulah janji kita. Itu dua kali, nanti dua kali. Tiga Ustaz. Dua kali. Dua kaca-kaca, soda tu kaji waktu. Kilo mantun mau kaji dari kan. Anak mengenai sarasu. Anak kadang-kadang sampiangan guru tapi awak nangkok. Apa sih ubah dia? Apalagi yang mau ngaji itu tidak usah disamakan, dibanding-bandingkan masing-masing orang punya spesifik. Semua datang saja, semua yang bilang tidak semua. Namun nanti lagi jam 9 sampai menjawab jam 9 kita berkira sama dong. Itu kesimpulan awak adalah kesimpulan bahwa ada orang-orang yang lantaran Allah beri sedikit kekuasaan, kekuatan, kekayaan, banyak penduduk, lalu dia sombong, seakan-akan dia sudah menjadi Tuhan. Itu kesombongan itu penyebab terbanyaknya lantaran timur, kekuasaan, kekuatan, kepintaran itu kalah dengan uang. Berapa jangan perkara kalah dengan uang? Orang banyak profesor di Indonesia kalah dengan uang.
tanam lagi saja. Nah, Nomor pasal-pasal itu tanam. itulah keluarga kita itu tujuan. Tiga penyebab dalam semua besar kekuasaan, kekuatan, apa nanti kau pengikut semua. Nah, itulah budaya. Ya Allah uji dia seperti itu, kemudian Abu Jahal itu menampakkan keangkuhan, kesombongan, kehebatannya yang main semena-mena lain. Yang kedua, orang-orang yang punya tiga paling takut hilang. Orang yang berkuasa takut hilang kekuasaan. Semuanya curiga kepanjangan kekuasaan. Orang bagian nasihat, bagian syarat curiga. Orang yang punya kekuatan takut dengan kekuatannya lemah. Makanya terus menangi-nangi majan aja. Tahu menangi majan aja. Dan orang yang punya kekayaan takut. Nah, maka siapapun yang dicurigai akan dihabiskan. Apalagi Islam mengajarkan kepada kita banyak yang terintuang tersintuang. Itu mau ulama-ulama diusuli. Nah mereka takut ulama merampas. Lalu ulamanya mengasih nasihat ajarkan seluruh tapi curiga. Itu yang kedua. Dan ketiga ancaman Allah kepada orang yang suka mengganggu, menghalangi hamba Allah untuk beribadah kepada Allah. Minta-minta, dikatakan kepada mereka, awas suatu saat kalian akan ditarik, dicampakkan ke neraka. Dicampakkan ke neraka, lalu sepanjang kami tarik urut-urut menuju neraka. Dan terakhir, jangan berhenti beribadah taat kepada Allah walaupun sampai ke situ. Semoga berbeda, berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam.